Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atrio Tommy Andrian, NIM 33124180094. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang negosiasi. Negosiasi, pembicaraan dengan orang lain dengan maksud untuk menyepakati, untuk mengatur, atau untuk mengemukakan. Kemudian negosiasi menurut para ahli. Di sini saya mengambil pendapat dari Bill Buckley. Menurut dia, negosiasi itu kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan sebuah keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh kedua belah pihak dan disetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan diambil selanjutnya. Kemudian ada negosiasi secara umum, yaitu suatu proses di mana dua pihak atau lebih bertukar barang atau jasa dan berupaya menyepakati barang atau jasa tersebut. Kemudian di negosiasi itu sendiri ada 3 faktor pendorong terjadinya negosiasi, yaitu konflik penting, yang kedua ambisi mencapai solusi, yang ketiga peluang kompromi. Lalu ada kegiatan negosiasi. Mungkin teman-teman sudah tahu tentang kegiatan negosiasi itu sendiri, namun tidak menyadarinya. Yaitu pertama ada negosiasi sosial. Negosiasi sosial itu sendiri ruang lingkupnya itu ada di keluarga, kemudian sesama anggota masyarakat, dan yang ketiga yaitu di antar lembaga. Yang kedua yaitu negosiasi ekonomi. Negosiasi ekonomi ini ruang lingkupnya cukup luas, yaitu antar bangsa, kemudian rakyat ke pemerintah, kemudian pemerintah ke pengusaha. Yang ketiga ada negosiasi politik. Mungkin teman-teman sudah tahu karena sudah dapat ilmunya di perkuliahan, yaitu ruang lingkupnya mencakup DPR ke pemerintah, antar ormas ke pemerintah. Keempat yaitu ada dagang, negosiasi dagang. Negosiasi dagang itu sendiri kita sudah tahu lah pastinya, ruang lingkupnya itu mencakup kontrak dagang dan jual beli. Lalu kemudian ada karakteristik negosiasi. Di sini ada 6 karakteristik negosiasi. Yang pertama yaitu senantiasa melibatkan orang, baik sebagai individu maupun perwakilan institusi, mau sendiri atau dalam kelompok. Yang kedua, memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik yang terjadi mulai dari awal sampai terjadi kesepakatan dalam akhir sebuah negosiasi. Yang ketiga, ada menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu, baik berupa tawar-menawar atau bargain, ataupun menggunakan tukar-menukar atau barter. Yang keempat ada karakteristik yaitu hampir selalu berbentuk tatap muka yang menggunakan bahasa asing, bahasa lisan, gerak tubuh maupun ekspresi wajah atau body language. Yang kelima, biasanya menyangkut hal-hal di masa depan atau sesuatu yang belum terjadi, kemudian yang kita inginkan terjadi. Maksudnya itu hal-hal di masa depan itu yang belum terjadi tapi kita ingin hal itu terjadi. Itulah karakteristik sebuah negosiasi. Yang keenam, ujung dari negosiasi adalah adanya kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak, meskipun kesepakatan tersebut misalnya kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat. Paham kan? Kemudian ada prinsip-prinsip negosiasi. Prinsip-prinsip negosiasi itu di sini saya singkat jadi 4 kata mungkin. Di awal katanya itu saya singkat lagi jadi 4 kata, yaitu Tory.
Pertama, kata huruf T. T itu sendiri berarti trust atau percaya. Di negosiasi itu kita harus saling percaya. Yang kedua, O, openness atau terbuka. Selama melakukan negosiasi, kita harus saling terbuka. Yang ketiga, ada R, responsible, itu saling bertanggung jawab. Di dalam negosiasi itu sendiri kita harus saling bertanggung jawab, tidak boleh tidak ada yang bertanggung jawab. Yoi. Terus yang keempat ada I atau I, interdependency, kuilah pokoknya, yaitu saling ketergantungan antar satu dengan yang lain. Kemudian ada syarat-syarat menjadi negosiator yang baik. Di sini ada beberapa syarat, mungkin saya tidak ngitung, mungkin nanti teman-teman bisa ngitung sendiri. Yaitu syarat yang pertama harus terpercaya atau kredibel. Ini bersumber pada sikap formal atau informal yang menyenangkan dan luas. Yang kedua ada percaya diri atau self confidence, yaitu diperoleh melalui pengalaman dan pergaulan yang luas, lalu kepribadian yang baik dan kuat, emosi yang stabil, dan pengalaman pribadi. Yang ketiga ada menguasai substansi materi. Nah, ini penting. Dipengaruhi oleh jumlah informasi yang diterima dan dikumpulkan, termasuk pengaturan atau pengolahan informasi yang akan digunakan dalam bernegosiasi. Yang keempat nih ya, keempat apa kelima nggak tahu, keempat, menguasai teknik komunikasi. Ini juga penting, yaitu diperlukan guna menghindari deadlock. Deadlock apa? Searching sendiri. Yaitu terus kemudian membangun mutual understanding. Untuk membangun mutual understanding atau pengertian bersama. Sekian dari saya. Joy. Saya Talenta Bunga Aransya Naftali dengan NIM 3312418054. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam negosiasi. Macam negosiasi sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada kompetitif atau distributif, di mana hasilnya ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang. Yang kedua ada kooperatif atau integratif, hasilnya atau kemenangannya maupun keuntungannya untuk pihak-pihak yang bernegosiasi, jadi saling menguntungkan. Nah, saya akan menjelaskan lebih detail lagi perbedaan antara negosiasi kompetitif dan kooperatif. Jika dalam negosiasi kompetitif ada pihak yang dirugikan, sedangkan di kooperatif itu saling menguntungkan. Lalu di kompetitif minat kedua belah pihak bertentangan, dan di kooperatif minat kedua pihak terdapat kesamaan dalam minat kedua pihak. Lalu strategi pemaksaan kehendak pada kompetitif, sedangkan kooperatif strategi saling menghargai kehendak. Lalu yang terakhir, di kompetitif sendiri sifatnya individualistis, sedangkan kooperatif terdapat kerjasama. Nah, selanjutnya ada hambatan-hambatan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, menilai terlampau dini atau mudah puas dengan adanya solusi pertama. Selanjutnya, selalu didasarkan pada pikiran menang atau kalah. Jadi kita berpikiran bahwa kita adalah pemenang dan lawan kita adalah yang kalah atau pecundang. Lalu selanjutnya, selalu berpikir bahwa masalah yang akan diselesaikan adalah masalah dari lawan, bukan masalah bersama. Dan yang terakhir, selalu menggunakan standar negosiasi dengan menunjukkan kekuatan atau kekuasaan dengan meyakinkan lawan. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah negosiasi. Apa saja langkah-langkah negosiasi? Yang pertama, menentukan secara jelas alternatif apa yang ingin kita capai dalam negosiasi. Yang kedua, pembukaan. Tentukan atmosfer atau suasana yang tepat, bahwa pada fase ini kita perlu menciptakan prakondisi yang menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang
menyenangkan atau pleasant, asertif yakni tegas, dan firm atau teguh dalam pendirian. Nah, dalam negosiasi juga perlu basa-basi. Lalu yang terakhir, sampaikan keinginan Anda dalam negosiasi. Jadi kita menunggu sampai keadaan betul-betul memungkinkan. Jika perlu, jangan hanya membuat keputusan dengan dua pilihan, yakni dengan jawaban ya ataupun tidak. Ya, perkenalkan, nama saya Fabi Setia Marbani, NIM 33124180036. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai negosiasi yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya, yaitu Mas Atreyu dan Mbak Talenta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai langkah-langkah untuk mencapai kesepakatan dalam negosiasi. Ada beberapa langkah yang harus diambil, yaitu yang pertama ada ready atau menyiapkan diri sendiri, yang kedua ada explore atau mencari tahu kebutuhan antara pihak satu dan pihak lainnya, kedua ada signal atau mengisyaratkan untuk melangkah untuk mengambil keputusan dalam negosiasi. Selanjutnya ada prop atau mencermati usulan-usulan yang muncul di negosiasi. Selanjutnya ada exchange atau mempertukarkan konsensi. Selanjutnya ada close atau menutup transaksi. Di sini transaksi berupa kesepakatan-kesepakatan yang diambil antara kedua belah pihak. Selanjutnya ada tie up atau mengikat ujung-ujung. Selanjutnya juga ada 4 pola perilaku dalam negosiasi. 4 pola perilaku ini menjelaskan tentang perilaku yang dilakukan oleh negosiator dalam negosiasi. Yang pertama ada moving again, yaitu dengan cara menekan. Di sini negosiator itu menekan pihak lainnya agar dia itu mau menyepakati atau mau sependapat dengan pendapat dia. Di sini negosiator itu sangat agresif, sangat tegas dalam mempertahankan argumennya. Selanjutnya ada moving with. Berbeda dengan pola perilaku yang pertama tadi, pola perilaku moving with itu lebih bisa dikatakan lebih kalem. Di sini dia memperhatikan gagasan-gagasan di pihak lawan, tetapi dia juga mencermati landasan bersama untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi bisa dikatakan dalam tipe ini atau pola perilaku negosiasi ini itu antara kedua belah pihak ada rasa saling menghormati dan tidak bisa dikatakan tidak berkonflik seperti itu. Selanjutnya ada pola perilaku moving away. Dalam pola perilaku ini antara kedua belah pihak atau salah satu pihak itu lebih menghindari adanya konflik. Dia itu lebih cenderung untuk fokus pada isi atau tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya yang terakhir ada pola perilaku not moving. Di sini bisa dikatakan negosiator itu lebih cenderung untuk mengamati, memperhatikan lawan bicara atau pihak lawannya. Dia mengikuti arus lebih luas. Hal ini itu untuk menimbulkan kenyamanan antara kedua belah pihak dan keputusan yang diambil bisa lebih cepat dan lebih dapat diterima dalam kedua belah pihak. Dalam negosiasi terdapat pihak ketiga antara lain yaitu mediator, yaitu pihak ketiga yang memudahkan negosiasi. Biasanya mediator itu untuk menengahi antara pihak satu dan pihak dua. Selanjutnya ada arbitrator, yaitu pihak ketiga yang mempunyai otoritas untuk memaksa. Memaksa di sini entah itu memaksa pihak pertama atau pihak kedua, dan tujuan dari memaksa ini untuk
dalam pengambilan keputusannya. Selanjutnya ada perujuk, yaitu pihak ketiga yang dipercaya, entah itu dari pihak pertama atau pihak kedua. Selanjutnya ada konsultan, yaitu pihak ketiga yang tidak berat sebelah. Artinya di sini konsultan itu netral, dia memberi pertimbangan-pertimbangan dalam kesepakatan yang diambil, agar kesepakatan yang diambil itu dapat merupakan kesepakatan yang terbaik. Yang terakhir ada pengadilan. Pengadilan di sini itu pihak ketiga untuk penyelesaian akhirnya, yaitu untuk mensahkan atau memutuskan kesepakatan dalam negosiasi. Selanjutnya kita akan melihat contoh-contoh dari penyelesaian konflik yang dilakukan dengan cara negosiasi. Sangat banyak konflik yang diselesaikan dengan cara negosiasi, karena negosiasi bisa dikatakan cara paling sederhana dalam penyelesaian konflik. Terima kasih, cukup sekian dari saya dan teman-teman. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.